ya kita dapat laksanakan. Nah, untuk itu mari Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz yang lagi viral saat ini. Nah, itu Sahrul Khan, Ustadz Sahrul Khan. Ya, kalau di India itu ada Sahrul Khan, kita di Pontianak juga ada. Nah, jadi jangan beda-beda sedikit ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Al Ustadz Haji Atoilah atau yang dikenal dengan Sahrul Khan untuk menyampaikan selaman kepada kita semua agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Kepadanya silakan. Maaf Pak. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Matrais sebagai Kasih Pendidikan Madrasah Kota Pontianak, juga yang terhormat para pengawas yang hadir di sini, Bapak Usman, juga Bu Sri, juga Bu Leili, yang terhormat Ketua KKMMI yaitu Bapak Haji Ibrahim, yang terhormat Ketua KKM Sanawiyah yaitu Ami Haji Surip Asy'ari, juga Sohibul Bait Sohibul Haja Ibu Tuti MPD selaku Kepala Amin 1 Pontianak, dan pada yang saya hormati para kawan-kawan Kepala Madrasah MI sekota Pontianak. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang ini, alhamdulillah, sampai pada sore hari ini, sampai pada Ramadan yang ke-19 ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini, di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu panjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah, sebenarnya saya tidak pantas ya untuk ceramah di hadapan kawan-kawan, apalagi ini kita ini titelnya sama semua nih, bahkan ada senior-senior nih, ada pengawas, ada kepala kita. Ya cuma karena ini permintaan dari kawan-kawan sendiri, jadi harap maklum, anggaplah bukan ini ceramah, tapi ini istilahnya gurau-gurau aja lah ya, cerita ngobrol santai, istilahnya ngobrol santai. Baiklah, Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Jadi sebelum kita wajib puasa di zaman umat Nabi, sebelum zaman Nabi Muhammad, itu zaman Nabi-Nabi yang lain udah ada puasa. Contoh ada istilahnya Saumud Daud, puasa Nabi Daud. Umat Nabi Daud dulu puasa. Untung Pak Bu, kita puasa sekarang setahun hanya sebulan. Umat Nabi Daud dulu 1 hari puasa, 1 hari tadak, 1 hari puasa, 1 hari tadak, 1 hari puasa, 1 hari tadak. Andaikan kita jadi umat Nabi Daud, kira-kira puasa tak? Ini kadang-kadang bulan puasa, saya nak ke sini barusan nih. Ada jauh dari tempat parkir motor. Ada tidak puasa orang Islam. Kayak bahasa India gitu ya. Bahasa India. Bahasa orang saya rupanya tak puasa. Allah. Tak bahasa kakek kata dia. Aku cong-cong gitu. Gimana kalau dia jadi umatnya Nabi Daud? 1 hari puasa, 1 hari enggak. Bahkan zaman dulu ini ada istilahnya Saumud Dahar. Saumud Dahar ini sepanjang tahun puasa tak ada batal. Sepanjang tahun. Sampai-sampai orang zaman dulu ada puasa enggak ngomong. Nah, ini cuma enggak bagus dia. Kalau puasa enggak ngomong sepanjang hari 24 jam, ini hukumnya makruh, enggak bagus. Tapi kalau kita puasa enggak ngomong kayak yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu tiap hari di mulutnya ada batu. Tiap hari. Zaman dulu belum ada permen. Zaman dulu belum ada permen, jadi beliau nyimpan batu di mulut. Apa gunanya batu? Batu itu untuk mengingat. Jadi sebelum Sayyidina Umar berbicara, mengingatkan Umar, seakan-akan batu ngomong, Umar, jangan keluar dari mulut kau kecuali kata-kata yang bermanfaat. Nah, ini tidak apa-apa. Kita kalau puasa tidak ngomong, kecuali ngomong yang manfaat itu boleh. Tapi kalau tidak ngomong sama sekali tidak boleh. Dulu ketika saya pondok Dalwa tahun 98, ketika saya pondok Dalwa itu ada santri pindahan dari pondok Jawa. Pindah dari pondok Jawa ini tak ngomong, sama sekali tak pernah ngomong. Kita tanya, kau dari mana? Jawabnya pakai tulisan. Ya, nama kau siapa? Pakai tulisan, enggak pernah ngomong.
Akhirnya dipanggil oleh Abuya. Abuya, guru saya di Hasan Baharun. Masya Allah, ente di atas Nabi ente. Ente di atas ulama. Nabi dengan ulama ngomong, berbicara, ente siapa ente tak ngomong. Akhirnya stop di alhamdulillah ngomong ya. Mungkin salah maksudnya mau tirakat maksudnya. Jadi apa gunanya kita berpuasa? La'allakum tattaqun, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Muin kita dia. Ya, la'allakum tattaqun, apa guna kita berpuasa? Agar kita bertakwa. Nih contohnya gara-gara kita puasa, yang kaya pun bisa ngerasakan gimana hidupnya orang miskin. Bayangkan orang miskin makan satu hari satu kali. Kita dari pagi baru nih dari azan subuh tidak boleh makan sampai maghrib. Terasa kan betapa laparnya kita, betapa ausnya kita. Yang kaya mau tak mau ngerasakan betapa sakitnya jadi orang miskin. Makanya betapa besarnya pahala kita di Pak Buya. Andaikan sekarang nih Bapak Ibu bersedekah ya, nih baru di bulan puasa, apa kata Nabi Muhammad? Ya kebetulan saya kemarin semalam nih ceramah di Mujahidin bersama 2000 anak yatim. Itu yang hadir 2500-an. Ya dihadiri juga Pak Wakil Wali Kota, Sultan, juga Pak Garuda. Pak Garuda apa? Rektor apa tuh? Buntan ya. Nah, ini mereka bersedekah kepada anak yatim. Apa kata Nabi Muhammad? Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri min ghairi ayyan qusa min ajri sha'im syai'an. Yang artinya barang siapa memberi buka puasa, ya kayak ini contoh Bu Tuti nih, Bu Tuti sekarang nih. Ya, Bu Tuti contohnya. Barang siapa yang beri buka puasa kepada orang yang puasa nih, beri makan pada orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala seperti orang yang puasa tanpa mengurangi pahala orang yang puasa. Umpama Bu Tuti sekarang datang bulan, umpama Bu ya, tak puasa. Tapi Bu Tuti ini kan beri makan ke kita. Ini semua kita yang puasa, pahalanya lari ke Bu Tuti tanpa mengurangi pahala kita seorang. Nah sekarang ya banyak Bu, mohon maaf Bu, yang tidak puasa sekarang ini bukan cuma perempuan, banyak laki-laki pun, banyak laki-laki datang bulan, dia bukan cuma perempuan datang bulan. Banyak laki-laki datang bulan. Ibu mungkin punya suami atau anak laki-laki tidak puasa, mulai besok dia belikan softtek Bu. Bukan 2 sayap, 10 sayap. Biarkan terbang, kurang ajar laki-laki tak puasa ya. Ini faedah kita. Makanya ingat, harta kita tidak akan begitu bawa mati Pak Bu. Mari kita berbagi. Nih sekarang bulan puasa, diwajibkan kita umat Islam zakat fitrah, zakat fitrah. Insya Allah semuanya mampu, pasti mampu ya. Kepala sekolah pasti wajib. Zakat fitrah itu diwajibkan bagi siapa? Diwajibkan bagi orang yang malam lebaran dan 1 hari lebaran dia punya barang cukup untuk dimakan. Jadi dia punya makanan cukup untuk dimakan malam lebaran dan 1 hari lebaran, ini udah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Berarti kita semua udah wajib. Ya kita bahkan untuk sebulan pun insya Allah cukup beras kita. Yang kedua zakat mal. Kalau zakat mal mungkin belum wajib ya. Zakat mal mungkin wajib kayak beliau nih. Ini wajib nih kayak beliau nih. Udah kena zakat mal nih. Zakat mal itu bagi siapa? Bagi orang yang punya duit. Duit dari tahun 2001 ketemu 2002, duitnya senilai emas 85 karat. 85 gram. 85 gram yang 24 karat. Ya kurang lebih anggaplah kalau 1 gram 1 juta berarti 85 juta. Wajib keluarkan 2,5% zakat mal. Cuma mohon maaf, banyak orang sekarang tidak mampu mengeluarkan zakat mal, tapi mampu mengeluarkan zakat mall. Paham nggak zakat mall? Kalau sekeluarga lebaran pergi ke mall, makan di KFC. Ketika makan KFC dia kenyang, nanya ke adik yang kasir, dek berapa semua? 500.000. Murah kata dia. 500.000 untuk ke mall murah. Tapi ketika hari Jumat kotak masjid lewat, nak ngeluarkan jangankan 500.000, nak ngeluarkan duit biru 50.000, bergegar tangan nak berkeluar. Makanya ingat, harta kita tak akan kita bawa mati. Jangan kita nak masing-masing, jangan nak pelit-pelit. Mohon maaf, banyak orang sekarang ini tambah kaya bukan tambah dermawan. Banyak orang sekarang tambah kaya tambah masin. Nggak ada cerita Pak Bu, nggak ada cerita orang dermawan besoknya bangkrut, nggak ada. Coba kalau memang ada silahkan carikan di Pontianak orang yang dermawan suka sedekah bangkrut, ada. Mungkin Bapak Ibu dengar itu Pak Haji bangkrut. Kenapa pula? Gara-gara dia sedekah tiap hari 1 juta untuk pondok pesantren, 1 juta untuk anak yatim. Makanya dia bangkrut karena dia sedekah tiap hari. Ada nggak cerita? Nggak ada. Yang banyak cerita orang masin jatuh miskin, orang pelit banyak penyakit, itu yang banyak cerita. Ada dalam di sebuah cerita nih ya, dalam kitab An-Nawadir diceritakan. Itu ada seorang janda, suaminya meninggal dunia, dia punya anak yatim, banyak anak-anak dia yatim. Lalu dia nih minta sedekah kepada seorang Pak Haji yang kaya raya, cuma Pak Haji ini terkenal masin, naudzubillah.
Ini ibu janda dengan anak-anak yatim dia pergi ke Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Salam Pak Haji, saya ni seorang janda, suami saya meninggal dunia. Ini anak yatim saya nih, 2 hari 2 malam kami belum makan. Terus kau datang ke sini nak apa? Saya minta sedekah Pak Haji, 2 kilogram tepung gandum dan 2 keping uang dirham. Kejadiannya di Arab dia, ceritanya di Arab. Kebetulan ngapa minta 2 kilogram tepung gandum? Karena orang Arab tuh makan roti. Kebetulan saya pernah mondok di Arab di sana dengan Habib Tohal juga, Ibu Yayah ya. Mondok di Yaman, itu tiap hari Pak makan pagi, makan malam tuh makan roti. Siang baru makan nasi. Di Arab Pak Bu ya, di Arab orang kaya makan nasi, orang miskin makan roti. Itu di Arab. Kalau di Pontianak terbalik, orang kaya makan roti, orang miskin makan nasi. Padahal sebenarnya orang kaya bergaya-gaya makan roti, kalau di Arab tuh orang miskin. Jadi ibu janda ini minta sedekah ke Pak Haji yang kaya yang masih nih. Pak Haji, saya minta sedekah 2 kilogram tepung gandum dan 2 keping 2 dirham. Apa kata Pak Haji? Oh, besok ibu datang ke rumah. Besok akan saya beri. Nyampe besok. Ketika besok datang, mana Pak Haji? Ya, nanti sore ibu datang. Dimain-mainkan. Ketika sore datang, mana Pak Haji? Tunggu loh Bu. Sebelum saya beri duit tepung 2 kilogram dan duit 2 keping dirham, saya tanya loh, ibu betul janda? Betul Pak Haji. Betul suami ibu meninggal? Betul Pak Haji. Mana bukti surat ibu janda? Nah, ini orang sekarang gitu. Kalau ada orang datang ke rumah bawa emak, udahlah tak ada beri, pertanyaannya banyak. Mana surat jalan dari Pak RT, dari Pak Lurah, Pak Camat, dari Pak Rais, bagaimana mana surat dari Pak Usman, tanya semua. Ujung-ujung tak ada beri. Maaf, karena surat kau tak lengkap, aku tak jadi beri. Bukan begitu caranya. Kalau ada orang datang ke rumah kita bawa emak, minta sumbangan masjid, kita beri semampu kita. Masalah dia nipu itu urusan dia, tapi pahala kita udah nyampe, tetap ditulis. Dia nipu minta untuk masjid, padahal untuk dia pribadi. Tapi kita tahunya kita untuk masjid. Oleh Allah sudah ditulis pahala kita untuk masjid. Nipu, itu urusan dia. Akhirnya minta sedekah. Kata si Pak Haji Masin, mana surat bukti janda? Mana buktinya? Dengan sakit hati baliklah si ibu janda. Nangis Pak, menahan lapar 3 hari 3 malam dengan anak-anaknya belum makan. Di tengah jalan si ibu janda ini bertemu dengan seorang pendeta. Ya, ini kisah nyata ya dalam kitab hadis. Bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta nanya, Pak, ibu kenapa nangis dengan anak-anaknya? Ada apa? Pendeta, saya nangis nih, pertama kami sekeluarga belum makan 3 hari 3 malam. Kami itu enggak terlalu kami lapar, tidak terlalu sakit. Yang lebih sakit hati kami ketika kami hanya minta sedekah 2 kilogram tepung gandum, 2 keping 2 dirham. 2 keping 2 dirham anggaplah 20.000. Kepada seorang Pak Haji yang terkenal kaya raya, kami bukan diberi, bahkan kami dipermalukan, kami diusir. Itu yang bikin kami sakit hati, wahai pendeta. Kata pendeta, oh kalau gitu ayo ibu ikut ke saya. Ikut ke rumah. Oleh pendeta, anak-anaknya diberi makan dengan kenyang. Lalu pendeta nanya, Bu, tadi ibu minta berapa sedekah ke Pak Haji? Minta 2 kilogram tepung, diberi 200 kilo. Minta berapa keping duit? 2 keping, diberi 200 keping. Di malam hari ketika Pak Haji tidur bermimpi. Di dalam mimpinya Pak Haji Masin nih, ya, dia melihat 2 buah istana yang terbuat dari emas. Di depan istana berdiri seorang malaikat penjaga istana tersebut. Dalam hatinya kata Pak Haji, ini pasti 2 buah istana emas ini pasti untuk aku. Karena aku orang paling kaya udah haji. Dengan pedenya dibilang malaikat, pasti 2 buah istana ini untuk aku kan? Kata malaikat, tuh kau pede amat kau. Memang kau siapa? Aku nih Pak Haji malaikat. Udah haji lah. Oh kau udah haji? Iya. Mana bukti surat haji dari Pak RT? Dibalas kena malaikat. Jadi kadang-kadang ada orang Pak Haji mentang-mentang udah haji 1 kali ditulis ini H.Abu Bakar. Jadi kalau haji 2 kali H.Abu Bakar. Kalau kayak saya 3 kali H.Abu Bakar. Kalau 10 kali mudah-mudahan kawan-kawan yang belum nyampe ke Mekah oleh Allah disampaikan ke Mekah. Ayolah umroh lewat Musdalifah. Insya Allah berangkat lagi tanggal 31. Yang merasa tak mampu tak boleh berkecil hati, tak boleh. Yang merasa tak mampu tak boleh sedih, tak boleh ngomong gini, Pak Ustaz, saya tak mungkin nyampe ke Mekah, gaji ya honor ya masih juta untuk makan tak cukup. Tak mungkin saya nyampe ke Mekah. Tak boleh ngomong gitu. Kalau kata Allah sampai pasti sampai, kun fayakun pasti sampai. Contoh saya haji pertama 2008 sampai sekarang. Ya, enggak pernah pakai duit, bahkan diberi duit. Menurut akal gimana saya bisa nyampe ke Mekah sebulan 2 kali? Tapi kalau kata Allah sampai pasti sampai. Bisa jadi nanti habis buka puasa malam-malam ketika bapak ibu balik tiba-tiba di tengah jalan ada bungkusan warna hitam kan rezeki kan.
dipegang-pegang agak lecak. Udah lecak, hangat, bau, akhirnya kan juga. Gurau gak ya biar tak tegang gitu. Akhirnya dibalas, dalam mimpinya dibalas oleh malaikat. Oh bapak udah haji, udah malaikat. Mana bukti haji dari Pak RT, mana? Terbangun Pak Haji, ketika terbangun Pak Haji, ya, apa kata malaikat dalam mimpinya Pak Haji? Sebenarnya 2 buah istana emas ini untuk ente. Cuma karena ente menolak permintaan dari seorang janda 2 kilogram tepung gandum, akhirnya oleh Allah 2 istana emas ini Allah berikan kepada seorang pendeta yang baik hati. Terbangun Pak Haji, keliling-keliling nyari rumah pendeta. Ketemu dengan pendeta, lalu Pak Haji bilang, pendeta beri berapa kilogram tepung gandum? 200 kilo. Aku ganti 2000 kilo. Duit berapa keping? 200 keping. Aku ganti 2000 keping. Yang penting 2 buah istana tersebut berikan ke aku, kata Pak Haji. Mohon maaf Pak Haji, kata pendeta. Tadi malam aku pun mimpi gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya si pendeta masuk Islam, 2 buah istana diberikan kepada si pendeta yang baik hati. Ini contoh bagi kita semua. Jangan kita nak masin-masin. Saya punya langganan beras. Ini ada paman saya nih, Misurip. Sampai sekarang langganan kepada seorang non-muslim di Pasar Dahlia, namanya Akiyang. Untuk santri yang nginap ini kurang lebih 600 sekarang Bapak Ibu ya. Nah, kalau anak yatimnya ada 67. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu ada di rumah Indomie tak dipakai atau duit tak dipakai, kirim ya. Saya terima, saya kirim ya. Saya terima. Ada duit-duit tak dipakai itu, kirim ya. Jadi saya belanja untuk beras santri ini tiap bulan 3 sampai 4 ton. Belanja lauk 1 hari 2 juta kepada seorang non muslim. Ini Masya Allah, setiap saya belanja beras 4 ton atau 3 ton, dia ini pasti beri 200 kilo. Dan harga, dia cuma ngambil harga modal. Umpama beras, harga jual ke orang 12.000, dia cuma ngambil 10.000, harga modal. Padahal non muslim. Udahlah harga modal, kita ngutang. Utang sekarang 50 juta, bayar 20 juta saat 30 juta, ngutang lagi. Belum lunas, sampai sekarang belum lunas utang. Tapi tidak pernah lagi. Setiap kita beli 3 ton, 4 ton, dia tetap beri 200 kilo. Saya tanya, oke. Ngapa pula aku beri? Untuk apa nih? Pak Ustadz, biar tambah biar tambah kaya. Dan Masya Allah, Allah ganti. Sekarang di cabang toko dia, sampai di Anjungan, sampai di Galang, sampai di Piju, tambah kaya. Dan lebih hebatnya lagi, Masya Allah, ini kalau bulan puasa, biasa kan dia ngerokok. Sebelum bulan puasa dia ngerokok. Kalau bulan puasa tak ngerokok. Saya pergi, tumben tak ngerokok. Pak Ustadz, bulan puasa, apa tak ngerokok? Pak Ustadz, saya ini malu ke orang Islam yang puasa. Saya tak ngerokok nih Pak Ustadz karena saya hormat pada orang Islam yang puasa. Bayangkan, orang non-muslim masih hormat pada orang Islam yang puasa. Ini kadang-kadang ada orang Islam kurang ajar, tak ada puasa, ngerokok di depan masjid. Ini pelajaran untuk kita semua. Pasti oleh Allah akan diganti. Tidak akan harta kita bersedekah di Bapak Ibu, tidak akan berkurang. Pasti oleh Allah akan diganti. Apalagi kita bersedekah ke anak yatim, apalagi kita bersedekah kepada orang-orang yang berpuasa, oleh Allah diganti pahala puasa kita. Juga puasa kita ini perlu dijaga Bapak Ibu ya, jangan sampai masuk kategori hadis Nabi. Apa kata Nabi? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Kok bisa dia tidak dapat pahala puasa Pak Ustaz? Puasanya sah, artinya nanti habis lebaran tidak usah diganti puasanya, tapi tak dapat pahala puasa. Kenapa? Karena dia hanya melakukan lapar dan dahaga, tapi mulut tak puasa, mata tak puasa, hati tak puasa, pikiran tak puasa. 5 perkara yang perlu kita jaga, yang dapat membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya batal, artinya tidak dapat pahala. 5 perkara kata Nabi. Yang pertama apa? Al-kadhib, bohong. Nah, tadi beliau udah nyampaikan, murid 20 ditambah 0 sebuti. Ini bohong nih. Sebenarnya tidak masuk, tidak sakit, dibilang sakit. Bohong. Ya. Nah, ini bohong. Kecuali ada bohong yang diperbolehkan dalam agama. Ada. Tidak semua bohong itu dosa, tidak ada. Ada bohong diperbolehkan. Contoh. Bahkan ada bohong wajib. Wajib. Kalau tak bohong kita dosa. Wajib kita bohong. Contoh. Ada orang nak bunuh kita. Anggaplah. Umpamanya Pak Aswad mau bunuh Pak Bustomi. Pak Bustomi lari rumah Bang Haji Ibrahim. Betapa Pak Aswad nanya, megang parang nih Pak Aswad. Ji, kau ada lihat Pak Bustomi ke? Padahal sebenarnya di belakang itu tak ada. Benarlah? Demi Allah tak ada. Pak Bustomi mana ada masuk rumahku, dia belok sana dah. Bohong. Ini wajib. Pak Haji Ibrahim wajib bohong. Kenapa? Untuk menyelamatkan nyawa orang. Yang kedua, boleh bohong untuk ngedamaikan orang yang memusuh. Ada 2 orang memusuh ini tak baik. Pak Aswad musuh terik dengan Pak Haji Ibrahim. Tak pernah nyapa.
Ya, kadang-kadang acara K3M, Pak Aswad Tuyuk duduk di barat, Pak Haji Ibrahim duduk di timur. Lalu Pak Bustomi cari akal, pura-pura, padahal sebenarnya tak ada nih, bohong ya. Ketemu Pak Aswad, ketemu di pasar mamanya, Pak Aswad sebenarnya tadi saya baru ketemu Pak Haji Ibrahim. Pak Haji Ibrahim ini nyesal Pak Aswad, dia ngerasa dosa, dia memusuhkan Pak Aswad, takut masuk neraka, dia sebenarnya ingin minta maaf, takut Pak Aswad tapi takut Pak Aswad tidak maafkan. Iya ke? Kata Pak Aswad, iya. Jalan lagi besoknya ketemu Pak Haji Ibrahim, bohong dah. Pak Haji Ibrahim saya ketemu Pak Aswad, dia rupanya kali sampai nangis-nangis Pak Ibrahim. Dia takut diingat hadis Nabi itu, kalau kita tak baik bermusuh tak tegur sapa lebih dari 3 hari, itu bukan umat Nabi. Iya ke? Akhirnya Pak Aswad Pak Haji Ibrahim ketemu tak sengaja salaman baik. Gara-gara Pak Aswad bohong. Ini boleh bohong. Bahkan ada juga bohong yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Bohongnya suami pada istri untuk menyenangkan istri. Atau sebaliknya. Boleh ya? Umpama, boleh. Umpama kita punya istri hitam, umpama. Oh. Lalu istri kita jangan pakai bedak nih, padahal pakai bedak udah 2 kilan masih ya hitam. Lalu nanya, "Bang, aku cantik kok?" "Wow, putih kok." "Cantik kok putih. Kau glowing." Saking glowingnya sampai ada pantun, nasi kuning dalam kelambu, muka glowing, kaki berdebu. Ini boleh. Ini pernah terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu hari ketika Nabi Muhammad balik dari masjid, beliau minta minuman kepada istrinya. "Istriku, tolong buat minuman yang manis." Nabi ini Pak Bu ya, paling suka 3 minuman. Yang disuka Nabi 3 minuman. Yang pertama asal madu. Yang kedua yang pertama asal madu, yang kedua laban, susu. Yang ketiga asir. Asir nih jus, kalau di zaman kita jus, perasan buah. Jadi Nabi ini suka minum 3 jenis. Madu, susu, perasan buah atau jus. Nabi bilang pada istrinya, sayang tolong buatkan abang minuman yang manis. "Baik suamiku." Akhirnya istri Nabi pergi ke dapur. Kebetulan di dapur Nabi itu lampu padam. Zaman dulu, zaman Nabi belum ada lampu, masih pakai minyak samin. Zaman kita minyak lemak, minyak makan. Ya, saking miskinnya Nabi, minyak makan di rumah Nabi habis ada, sampai lampu di rumah Nabi habis, mati padam. Ya sebenarnya Nabi bukan orang miskin Pak Bu ya, bukan orang miskin. Nabi Muhammad orang terkaya sepanjang sejarah. Nggak ada orang lebih kaya dari Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Muhammad milih hidup miskin? Untuk contoh bagi kita semua. Jangan gara-gara kemiskinan kita melakukan dosa, kemaksiatan dan kejahatan. Akhirnya karena padam lampu, istri Nabi maksud hati ingin ngambil gula, tapi yang dimasukkan garam, diaduk-aduk diberikan ke Nabi. Nabi minum. Biasanya Nabi kalau minum nih Bapak Ibu ya, biasa Nabi minum tuh banyak, disisakan sedikit. Untuk siapa? Untuk istrinya. Tapi pada waktu itu Nabi tidak banyak minum sedikit. Curiga istri Nabi, "Bang, biasa abang minum banyak sisa sedikit, ngapa pula sekarang minum sedikit sisa banyak?" "Iya, tak nyaman gak?" Kata Nabi, "Tak, aku tak pernah minum minuman nyaman kayak gini, ini enak." Istri Nabi curiga. Akhirnya kena istri Nabi diminum. Rupanya rasanya asin. Tapi istri Nabi tak sakit hati. Ngapa? Karena Nabi Muhammad tak maki-maki. Beda dengan suami sekarang. Suami sekarang minta kopi, sayang, buatkan kopi. Maksud hati istri ingin masukkan gula, tapi karena banyak pikiran tak sengaja yang masuk micin 2 sendok. Ketika diberikan suami ini bang, suami pun minum. Terasa micin diludahkan, disemburkan muka bini. "Cuy, mata kau tak bisa bedakan mana gula, mana micin." Ditinju bininya, prak, kena giginya, rongak 5 butir. Kalau udah rongak 5 butir, yang rugi kan bapak. Bawa acara kawin tak bisa, bawa acara K3M tak bisa, malu. Gampang Pak Ustaz, pakai gigi palsu. Kalau makan dodol durian kan bahaya, bisa ngikut. Kayak saya punya santri giginya rongak 2 butir. Saya ajarkan, kau lihat mulut aku ya, ikut. Baca, waladhdallin, lidah kau tekan ke gigi kau. Saya lupa giginya di depan, rongak 2 butir. Ulang, waladhdallin, baca, tekan. Apa dibaca? Walassolin, ngelos. Rupanya giginya rongak 2 butir. Makanya Pak, sayangi istri Pak. Ini gunanya kita puasa, la'alakum tattaqun, balik tadi, agar bertakwa. Gimana kita berpuasa? Apakah tambah sayang pada istri, apa tambah garang? Apa kata dalam ulama mengatakan, laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Bukanlah lebaran bagi orang yang pakai baju baru, rumahnya cat baru, gordennya gorden baru, semuanya serba baru. Bukan bagi mereka. Innamal idu liman ta'atuhu tazid. Tetapi lebaran hanya bagi orang yang ketakwaannya kepada Allah semakin bertambah. Oh, sekarang bapak-bapak suami sayang istri.
lampu. Padam lampu. Hah? Baiklah. Bentar ya. Oh udah. Iya. Diganti ke mesin ini. Oh ganti mesin guys. Oh tadi pakai listrik PLN. Nampaknya mau jalan nih. Iya mau jalan. Jalan kan? Ini perintah Pak Ibrahim jalan. Jalan. Mati lampu. Pakai mesin. Oh gitu. Halo, tes. Halo. Halo, tes. Ah, dah. Nah, tadi pakai PLN, sekarang pakai mesin, genset. Nah, jadi gimana Bapak? Tambah sayang nanti tidak kepada istri? Sekarang mohon maaf, sekarang ini banyak KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ada suami sikit-sikit ya mukul istri. Tapi ibu pun jangan langsung nyalakan suami, Bu. Ibu kadang-kadang mohon maaf langsung nyalakan suami. Coba kau ikut Nabi bang, Nabi Muhammad tuh bang, jangankan mukul istri, marahkan istri tak pernah bang. Betul. Ngapa Nabi tak pernah mukul istri dan tak pernah marahkan istri? Karena istri Nabi solihah. Tak pernah ngelawan Nabi, tak cerewet, tak comel. Beda dengan istri kita Pak Bu. Ya Allah, sekarang nih kalau cari istri cantik banyak banget sih. Betul tak Pak? Cari istri cantik muka belum kok, apalagi di pasar tengah, banyak di pasar tengah lu. Yang paling payah sekarang ini cari istri yang cantik mulut, cantik kata-kata, lemah lembut kepada suami. Ini yang payah. Ini istri Nabi. Ya Bu, istri Nabi Muhammad kalau balik dari rumah, ya balik dari luar, balik ke rumah, tok assalamualaikum. Jawab istri Nabi begini, tok assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Lembut istri Nabi jawab. Ada sebagian istri Pak kalau udah suami biasa balik jam 4 tiba-tiba terlambat balik azan maghrib, ketika ketok itu tok assalamualaikum salam langsung ngapa terlambat, nggak ditanya dulu, tak tanya. Mungkin suami terlambat bannya pecah ke, langsung dibentak-bentak, langsung dimarah-marah. Gimana suami tambah sayang? Kalau istri Nabi gimana istri Nabi? Ketika Nabi balik tok assalamualaikum dijawab dengan lembut waalaikumsalam. Nah ibu begitu Bu ya, kalau ibu pingin suami ibu tambah sayang, Bu, ini virus corona tidak terlalu bahaya. Ada virus yang lebih berbahaya dari virus corona yang bisa merebut suami ibu, namanya virus Marcona dan Marlena. Kalau ibu tak pandai berjaga mulut di depan suami, nyakiti hati suami, hati-hati. Saingan di luar sana lebih banyak Bu. Saingan ibu di pasar tengah banyak yang lebih muda, yang lebih wangi, yang lebih bahenol, yang lebih cantik, yang lebih getek, banyak. Makanya Bu, kalau cuma mengandalkan muka zaman sekarang tidak terlalu. Yang dicari oleh suami-suami yang paling bagus, cantik mulut, cantik kata-kata, lemah lembut kepada suami. Makanya Bu, kalau pingin ibu ya suami tidak direbut oleh virus Marcona tambah sayang, caranya begini, cara jawab salam ya. Ketika suami balik dari kerja, tok assalamualaikum, ibu jawab begini, tambah sayang suami. Jawab bagaimana? Tok assalamualaikum, jawab begini, waalaikumsalam, gitu ya. Itu suami tambah sayang. Begitu istri Nabi. Nabi Muhammad ketika balik dijawab dengan salam yang lembut. Juga setelah itu Nabi Muhammad setelah itu dilap keringatnya. Nih saya tanya bapak-bapak semua nih. Bapak pernah ke Pak balik dari sekolah, dari kantor, nyampe rumah dilap kena istri keringatnya. Pernah ada Pak? Ada dilap keringat. Yang ada tuh dompet diperiksa. Udah dompet, HP disita. Ini istri Nabi. Ya, pengalaman. Tahu gak dia? Ada orang nanya saya, Ustaz ini kan biasa ceramah. Ustaz tak pernah kelahi dengan Syahrini, Pak Ustaz. Dengan istri saya, ya sama lah. Namanya rumah tangga biasa. Cuma bedanya Pak Bu, mungkin dia bedanya paling ribut-ribut tetangga sebelah rumah nggak tahu. Itu aja bedanya. Kadang-kadang ada orang ribut dengan istri, ya Allah, tetangga satu gang tahu semua. Sampai piring terbang. Kita sebagai kepala madrasah, sebagai seorang pendidik, sebagai guru, andaikan ada ribut di rumah, jangankan tetangga sebelah rumah, anak kita pun tak tahu. Ketika kita tak baik dengan istri kelahi ini, ya anak kita balik sekolah, stop, pura-pura damai. Habis itu lanjut lagi, kelahi lagi habis itu ya. Anak datang pura-pura damai. Baik ya, ini hampir azan, kita baca doa dulu ya.
Mudah-mudahan oleh Allah puasa kita diterima, dosa-dosa kita diampuni. Mudah-mudahan anak kita semua jadi anak soleh solihah. Begitu pula anak didik kita. Mudah-mudahan kita semua bisa nyampe, yang belum nyampe ke Mekah oleh Allah sampaikan ke Mekah, yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga, berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin sampai di sini, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وشكرنا ولا تكفينا يا رب العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسترضاك والجنه ونعوذ بك من شرك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع شيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Libur raya belum? Hah? Liburan belum? Tunggu beliau nanti malam untuk Bang Abid. Terlambat dia, tak dengar berita. Besok libur. Kalau swasta tak gitu masa. Swasta tak masalah. Nggak usah beli apa, masih Idul Adha. Semenjak kau itu liburnya diawalkan di liburan akhir. Masuknya dipanjangkan. Dipanjangkan. Cantik, Ustaz. Sebenarnya cantik kayak dulu ya. Karena Ramadan libur full. karena Zaman Soeharto. setahun sekali, Pak. Lalu kok kepepet kan. Tak Iya. puas silaturahmi sama keluarga. Betul. Ada mudik lagi kata. Tak ada mudik. Ada enggak? Ada ya? Kapuas, waterfront guys. Ini ikutin yang Pontianak. Kalau Surabaya 5:30. Ini ada sini kan? Ada kayak. Ini udah hampir selesai. Ini aja nih. Belum. Ustaz, Romli tak bisa hadir karena tak ada imam maghrib. Oh, aduh, tak ada imam, banyak imam pas itu tuh. Udah ada ya Romli. Alasan dia ya. Ada imam maghrib ada. Belum ada. Belum. Ini ada. Sisa 1 menit. Sayang lah nunggu. Pontianak. وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Halo, buka puasa boy. Assalamualaikum warahmatullahi